Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini spesial untuk para jomblo. Lebih spesifik lagi untuk jomblo-jomblo yang sering dibully, sering ditanya kapan nikah, nunggu apa lagi, kapan kawin, weh. Saudara-saudaramu, sepantaranmu tuh sudah punya anak semua, kamu nggak nikah-nikah lagi. Biasanya kalau lebaran kan begitu ya. Bagaimana Anda menyikapi ini? Saya bawakan satu cerita. Dulu ada orang namanya Halut. Ini ada dalam kitab Nihayatul Arab, bukan Ain ya. Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Karya Imam Syihabuddin Muhammad bin Ahmad An-Nuwairi. Beliau mengisahkan ada seseorang yang bernama Halut, dan ini adalah bapaknya Nabi Hud. Halut ini adalah tokoh orang yang mulia. Kana min asyrafihim. Dia ini adalah orang yang terpandang di umat, di kaumnya gitu. Bastatul khulqi, tampan, ya. Kemudian kuwatul jismi, kekar. Kemudian al-husnu, perangainya bagus, etikanya bagus. Kemudian al-fasohah, dia itu otaknya encer, ngomongnya enak, pintar lah pokoknya. Jadi fasohah itu bukan cuma ngomongnya yang pintar ya, tapi memang intelektual lah bahasanya. Tapi jomblo. Sampai-sampai orang-orang itu bertanya, lima la tatazawwaju wa qad balaghta sinna abika. Coba kamu perhatikan. Artinya adalah, kenapa kamu belum nikah, bro? Umurmu itu sudah sama dengan bapakmu. Kalau jomblo-jomblo sekarang itu kan diledek, kamu kok nggak nikah-nikah. Orang-orang yang seumuran kamu itu sudah nikah semua. Kan masih disandingkan dengan orang yang sepantaran. Ini enggak, disandingkan dengan bapaknya. Apa kurang membuli apa itu? Padahal yang dibully ini laki-laki yang oke. Artinya apa? Namanya jomblo tetap saja akan dibully, baik dia keren atau tidak. Apalagi tidak ya, yang keren aja tetap dibully. Dan berarti orang yang nanya kapan nikah, walaupun kamu anggap itu membuli, bukan merendahkan, bukan menganggap kamu tidak laku, bukan, cuma heran kok nggak nikah-nikah gitu loh. Kenapa? Karena kalau orang membuli jomblo karena merendahkan, ya berarti tidak mungkin Halut ini dibully. Kenapa? Karena tidak layak untuk dibully. Ganteng, terpandang, pandai, kekar. Apanya yang layak untuk dibully, kan begitu. Tapi tetap dibully karena jomblo. Berarti orang dibully karena jomblo itu karena dia jomblonya, bukan karena nggak laku, bukan karena apa. Cuma yang menarik di sini adalah ketika si Halut ini menyampaikan narasi pembelaannya. Inni ra'aitu fil manami anna silsilatan bayda'a kharajat min dohri walaha nurun kasyamsi wakila idza ra'aita hadhihi silsilata marratan saniyatan, kira-kira seperti itulah kalau saya redaksikan sendiri ya. Fatatazawwaj atau fatazawwaj bibnati ammika. Jadi dia bermimpi, jadi Halut ini menjawab, kenapa nggak nikah-nikah? Saya bermimpi ada belenggu putih berkilau seperti cahaya keluar dari pundak saya. Kemudian ada suara, kalau saya bermimpi seperti ini lagi, maka saya harus menikah. Falam arba'tu wa qad azamtu atazawuj. Dan sampai saat ini saya belum melihat atau saya belum bermimpi seperti itu lagi, walaupun saya sudah ingin sekali menikah. Jadi alasannya ini ya, kalau kalian pahami mungkin klise ya, tetapi ya ini kan lain ya. Alasannya adalah, saya percaya mimpi saya. Ada waktunya saya menikah dan sekarang belum sampai waktunya gitu. Nah, saran saya buat jomblo, kalau kamu ditanya orang kenapa nggak nikah, jangan jawab seperti ini. Misal kamu mau mengarang cerita juga, saya bermimpi saya boleh menikah kalau sudah melihat ada burung gagak yang berwarna putih. Ya repot ya. Dalam bahasa Arab, falsafah Arab itu, sampai gagak memutih itu artinya sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Hatta yaddal ghurab itu
Artinya adalah sampai gagak itu berwarna putih. Atau kalau bahasa kita tuh sampai semut rangrang itu putih gitu. Dia kan masih merah itu. Nanti saya nikah kalau dia sudah putih. Atau nantilah saya nikah kalau sudah ada lebaran, kalau sudah lebaran monyet. Mana ada lebaran monyet? Lebaran itu kan cuma Idul Fitri, Idul Adha gitu. Jadi dianggapnya halu. Bangun narasi-narasi yang sesuai dengan zaman gitu. Misalnya, saya tidak menikah karena saya menunggu kuliah saya selesai S3 misalnya. Atau saya tidak menikah karena saya menunggu KPR saya selesai beli rumah misalnya. Saya tidak menikah sampai cicilan mobil saya selesai. Atau saya tidak menikah sampai deposito saya mencapai 5M misalnya. Itu kan bisa diterima. Artinya menjadi jomblo dibully, jangan kecil hati. Sampaikan narasi pembelaan yang logis, terukur, bisa diterima. Jangan halu. Kamu kalau sudah lama jomblo, ditanya jawabnya halu, tambah dibully. Ah, pantas kau nggak nikah-nikah. Sudah mulai gila rupanya. Nanti digituin kau ya. Dan yang ingin saya tekankan, saya ulangi lagi. Tradisi masyarakat kita mempertanyakan seseorang yang tidak nikah-nikah itu adalah tradisi lama, tradisi klasik. Dan tidak mesti karena kita dianggap tidak laku. Tetapi orang hanya heran saja kenapa tidak menikah. Bukti bahwa bukan karena tidak laku, orang yang layak sekali menikah, tampan seperti Halud itu, tapi nggak nikah-nikah, orang tanya. Bahkan pertanyaannya nekannya nggak tanggung-tanggung. Bukan lagi orang seusia kamu sudah nikah semua, bukan. Kamu sudah seumuran bapakmu. Qad balagta sinna abika. Kamu kan belum pernah tahu ditanya seperti itu. Kamu kok nggak nikah-nikah, bro sudah seumuran bapakmu juga, kan nggak ada orang ngomong begitu ya. Artinya ngebulinya itu masih di bawahnya yang diterima oleh Halud ya. Nah setelah itu dia bermimpi lagi, kemudian menikah dengan sepupunya itu, bibnati ammihi, dengan anak perempuan dari pamannya, berarti sepupu. Kemudian dia bangun dari tidurnya, dia melamar, menikah, berjima. Kemudian istrinya mengandung. Ketika istrinya mengandung itu, kaum-kaumnya sudah pada tahu. Hadza Hudun hamalat bihi ummuhu. Ini Hud yang sedang dikandung oleh oleh ibunya ya. Wailakum in lam tuti'uhu halaktum. Celaka kalian kalau nanti tidak taat kepada anak yang sedang dikandung ini. Ini jadi semacam ramalan bahwa memang Hud ini akan menjadi nabi gitu ya. Jadi walaupun kisah ini ya tidak bisa kita buktikan akurasinya, tetapi setidaknya kita termotivasi untuk memahami bahwa jomblo yang dibully bukan direndahkan, bukan karena dianggap tidak laku, tetapi karena orang tidak menikah itu memang dipandang sebagai keanehan, sehingga kepada siapapun akan dipertanyakan hal ini. Tidak pernah dianggap biasa orang tidak menikah itu, sehingga sesempurna apapun lu atau kau bro, tetap akan ditanya kalau nggak nikah. Kok nggak nikah-nikah bro? Kayak gitu ya. Jadi kita jangan berkecil hati ya. Yang keren, yang kekar, yang terpandang, dipertanyakan kenapa nggak nikah aja santai ya. Apalagi kalian yang jomblo-jomblo itu, yang nggak keren juga, nggak terpuji nggak tampan juga, nggak terpuji, nggak terpandang juga, nggak bagus juga peringainya ya. Jadi hal yang wajar ya. Semoga jomblo memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.